Kembali lagi di New Satria Mobil. Kali ini kita kedatangan ya Innova lagi teman-teman. Jadi emang stok di New Satria ini Innova memang sangat melimpah ya gitu ya. Hari ini kita akan mereview Toyota Grand Kijang Innova 2014 tipe G Luxury bensin otomatis ini teman-teman. Seperti biasa kita akan mereview mulai dari eksterior, interior, kaki-kaki, kemudian bagian mesin. Untuk masalah bodi, mobil ini menggunakan body kit ya teman-teman. Body kit tipe G Luxury. Ini bagian side skirt dan bagian bumper belakang seperti ini. Ini bumper belakang, kemudian side skirt sebelah kanan ini. Dan dia sampai bagian depan. Ya ini bagian depannya. Ini ada grill yang cukup besar ya di bagian tengah sini. Untuk masalah body cat ya, terutama ini warna hitam. FYI teman-teman, ini catnya itu original ya, belum cat sama sekali. Jadi ini cat original bawaan dari tangan pertama sampai sekarang. Ini masih menggunakan cat original. Jadi tidak ada bekas tabrak juga, nggak ada bekas banjir atau bekas kerusakan apapun, itu nggak ada. Jadi antik ya mobil ini teman-teman. Catnya masih original. Kita lanjut ke perlampuan. Untuk perlampuan mobil ini masih menggunakan bohlam ya. Bagian headlamp, sen juga bohlam, kemudian udah ada fog lampnya masih bohlam, sama di bagian belakang juga masih menggunakan bohlam untuk lampu rem dan lain-lainnya. Beralih ke kaki-kaki, mobil ini menggunakan ring 15 ya, ring 15 velg standar, dibalut dengan ban kondisi sekitar 75% ya untuk bannya. Ini masih ada kembangannya sekitar 75%, yang belakang masih menggunakan tromol, yang depan sama menggunakan velg ring 15, bannya kondisi 75 tapi udah kaliper yang depan seperti biasa. Oke, gitu aja untuk kaki-kaki. Untuk per masih standar ya, per-peran masih standar, kaki-kaki semua masih standar. Kita lanjut ke bagian interior. Oke, kita sudah berada di dalam interior seperti biasa. Bagian kemudi, head unit, bagian jok, dan bagian belakang. Nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai dari area kemudi dulu. Untuk kunci mobil ini standar ya, kunci dengan remote kecil ini standar. Oke, gitu aja. Kita langsung hidupkan mobilnya dulu. Oke, enak. Nyala semua ya. Kita start. Oke, kita bahas dari speedometer dulu ya. Untuk speedometer standar sih, belum digital. Kemudian untuk kilometer ini cukup rendah ya, ada di angka 85.000 km ya ini. Nah ini 85.000 km plus service record. Jadi tenang aja teman-teman, meskipun mobil udah kilometer rendah ini tetap ada service recordnya. Kita mundur bagian setir. Oke, ini dia untuk setirnya. Setirnya standar ya, belum ada built-in audio control, cuman sudah double SRS airbag. Jadi di bagian sini dan juga di bagian situ dashboard depan itu ya. Jadi untuk bagian setirnya aja standar. Untuk spionnya standar juga, belum retract, jadi manual ya untuk menekuknya. Ini tombol-tombol kaca, central lock, untuk turbo timer juga belum ada. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Bagian tengah terdapat head unit kecil. Ini sudah full touchscreen. Nah, seperti itu. Ya, udah full touchscreen, kecil aja di bagian tengah ini, cukuplah untuk di bagian tengah sini. Kita bergeser bawah. Untuk AC masih manual, belum digital, tapi sudah double blower ya teman-teman. Nah, AC-nya belum digital tapi sudah double blower di bagian belakang sini. Nah ini bagian ini ya. Jangan dibahas bagian belakang nanti aja. Oke, ini untuk AC-nya. Kita bergeser bawah ya. Untuk transmisi, mobil ini menggunakan transmisi otomatis. Bagi teman-teman yang nyari Innova bensin otomatis ini ya, boleh ya, langsung diambil aja, langsung diambil. Kemudian untuk jok tercover dengan kulit ya, jadi yang dalamannya masih
awet, ditambahi dengan cover kulit ini biar lebih awet lagi. Masih empuk juga, belum ada bekas restorasi atau apapun itu, jadi masih original. Ini masih empuk juga, masih bagus jahitannya, belum ada yang robek. Sama di bagian belakang, nanti kita bahas. Ini juga di bagian sopit sama, belum ada jahitan yang robek, si empuk juga, si enak. Kemudian di bagian door trim ini juga ada aksen ini ya, apa namanya, kulit ya, sama kayak di jok warnanya hitam. Bagian sini, terus bagian sopir juga ada, belakang juga ada. Kita kasih lihat nih. Oke, cukup untuk di bagian tengah. Saya rasa itu aja untuk di bagian tengah. Kita udah bahas dari sini semuanya. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, kita sudah berada di bagian belakang. Nah, ini teman-teman, sebelum saya tunjukkan, ini di belakang ini ada beberapa yang saya suka ya, dan juga ya spesial lah untuk di mobil ini. Kita bahas yang pertama dulu ya. Ya, ini mobil ini sudah menggunakan tipe jok captain seat untuk di bagian tengahnya. Nah, ini captain seat 1, 2. Ini saya suka sih model Innova yang kayak gini saya suka. Jadi tengahnya tuh modelnya captain seat, jadi lebih kesannya lebih mewah gitu ya, luxury. Ini sama dari bagian depan menggunakan kulit di cover, jadi biar lebih aman lagi, warna hitam. Ini untuk di bagian kiri sama, sama menggunakan captain seat. Ini keren lah mobil ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ini di atas ya, ini sudah double monitor ya. Di depan udah ada dia unit 1, di bagian tengah ada monitor multimedia chat. Nah ya, masih berfungsi ya teman-teman. Masih berfungsi. Jadi ya, untuk di tengah ini enak lah ya, udah dapat captain seat dudukannya, kemudian udah ada monitor kecil di bagian atas ini, jadi enak untuk bagian belakang juga enak, di depan juga enak. Udah double blower juga. Kita tutup dulu ya. Nah, ini AC untuk di bagian tengah, tombolnya di sini. Udah ada AC, udah captain seat, AC, udah monitor. Kurang enak apa coba di bagian tengah ini ya. Untuk space, dengan tinggi saya 171 masih ada ya. Jadi ini kalau dua kursinya dimajuin mungkin masih lebar. Ini masih ada, kalau masih ada jarak ya, mungkin sekitar 10 cm ya ada ini, masih lebar kok. Belum lagi dimajuin lebih lebar lagi. Jadi ini di bagian tengahnya ini ada jalan untuk menuju ke belakang. Nah, nanti kita bahas bagian belakang. Oke, cukup gini aja untuk di bagian tengah ya. Nih kursinya udah captain seat, double power, dan juga udah ada monitornya. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, ini dia untuk bagian belakangnya. Ada 2 jok yang bisa dilipat ya di bagian bagasi belakang ini. Lipatnya menyamping ke atas seperti ini contohnya. Sama untuk di semua kursinya udah menggunakan kulit, jadi dilapisi oleh kulit, jadi biar lebih terawat lagi ya, biar lebih aman lagi. Udah cover dengan kulit. Ini dua-duanya bisa dilipat ya, jadi untuk bagasi bisa lebih luas lagi. Ini tampak belakangnya seperti ini. Udah ada AC-nya juga ya, di tengah ada, di bagian belakang sendiri juga sudah ada AC-nya seperti itu. Untuk monitor di tengah ini juga bisa kelihatan nih dari tengah, dari belakang maksudnya. Ya, kayak si contoh, ini masih kelihatan ya di bagian belakang untuk monitornya. Jadi adil ya, di tengah dapat, di bagian belakang sendiri juga dapat. Oke, mungkin cukup dari bagian bagasi. Kita lanjut ke bagian mesin. Oke, ini dia bagian mesinnya. Untuk spek mesinnya, mobil ini adalah 1TR 2000 cc. Ini untuk bagian mesinnya, jadi masih standar ya semuanya, belum ada yang dirubah. Di bagian dalamnya detailnya seperti ini, semuanya masih original, masih terawat. Untuk kabel-kabel juga masih aman semua. Untuk kelistrikan, akinya baru ya, jadi fresh. Untuk kelistrikan masih fresh. Untuk detail-detail perkabelan dalamnya ini. Nah, ini biasanya ada yang nanya, itu ada yang rembes, ada yang bocor enggak? Jadi tenang aja teman-teman, untuk semua mesin mobil yang ada di showroom kami itu pasti sudah melalui cek mesin ya, mulai dari kebocoran, rembes, dan apapun itu kerusakan, kita semuanya udah cek. Jadi mobil semua di showroom kami 100% aman, udah siap jalan dan siap pakai.
seperti itu teman-teman. Jadi cukup ya untuk bahas mesinnya. Oke, cukup sekian review kita mengenai Toyota Grand Kijang Innova 2014 tipe G Luxury. Bila ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar di bawah atau hubungi kami di deskripsi. Silahkan lihat dan buktikan di showroom kami secara langsung. Terima kasih dan sampai jumpa.